Shalom, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Kita akan belajar kembali. Walaupun dari jarak jauh. Pagi ini kita akan belajar tentang dampak dosa. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar, pimpin kami dari awal sampai akhir. Beri kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, serta kepandaian sehingga kami boleh mengerti akan kasih-Mu dan kami semakin mengasihi Engkau. Tolonglah guru kami yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelajaran pagi ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal 4, Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-9. Pelajaran pagi ini tentang dampak dosa. Kita akan baca terlebih dahulu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita ulangi lagi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Buka Alkitab ya anak-anak ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Anak-anak, tadi judulnya dampak dosa. Kalau kita berbuat dosa, itu berdampak terhadap diri kita maupun orang lain. Kalau kalian baca di dalam Kejadian pasal 4, cerita tentang Kain dan Habil, mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, sudah mendengar di sekolah minggu. Ya, Kain dan Habil, anaknya Adam dan Hawa. Mereka mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Kain sebagai petani, Habil sebagai peternak. Mereka diajari oleh Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahannya Kain berupa hasil pertaniannya, persembahannya Habil berupa hasil ternaknya, dan mereka mempersembahkan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kain mempersembahkan asal-asalan atau ya biasa saja. Tapi kalau Habil mempersembahkan dengan sepenuh hati. Dia pilih hasil ternaknya yang baik, yang sehat, yang gemuk. Pokoknya yang paling baik itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini Tuhan lebih mengindahkan persembahannya Kain daripada Habil. Nah, dari peristiwa ini Kain menjadi iri kepada Habil. Nah, dari sifat iri ini tadi, akhirnya Kain berusaha untuk membunuh Habil. Ya. Jadi diawali dari rasa iri, yang karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan,
Kain mencari kesempatan untuk membunuh Habil. Nah, terjadilah hal itu yang diinginkan oleh Kain. Dia membunuh Habil. Lalu dosa tadi ada hukumannya. Hukuman Tuhan terhadap Kain, tanah tidak akan memberikan hasil apapun untuk Kain. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Nah, jadi anak-anak di sini dosa tadi berdampak pada diri sendiri ya, maupun orang lain. Pada diri sendiri dikejar rasa bersalah. Dampak orang lain sakit hati, permusuhan. Nah, Kain menjadi seorang pelarian. Kain menjadi seorang pengembara. Nah, itu tadi yang terjadi pada diri Kain. Dan di sini tidak ada seorang pun yang dapat membersihkan dosa. Hanya Yesus yang dapat membersihkan dosa manusia. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam 1 Yohanes, bahwa hanya darah Yesus saja yang bisa menebus dosa manusia. Hanya darah Yesus saja yang bisa membersihkan dosa manusia. Jadi di sini anak-anak, bahwa keselamatan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kebaikan kita ingin berbuat baik, itu tidak bisa untuk menebus dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa kita. Seperti kita akan baca sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Puji Tuhan. Tugas kalian menghafalkan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Lalu dikirim ke Bu Mami lewat WA. Puji Tuhan, terima kasih. Pelajaran hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar akan dampak dosa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami berhati-hati dalam hidup ini, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, hal-hal yang tidak Engkau sukai, karena apa yang kami perbuat itu, terlebih perbuatan dosa itu berdampak pada diri kami sendiri maupun kepada orang lain. Kami bersyukur bahwa darah Yesus itu yang membersihkan dosa kami, darah Yesus yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.